Oke, yuk kita mulai lagi ya Bu ya. Mohon maaf tadi ada kendala. Oke, ya, masih semangat Ibu-ibu? Semangat, Bu. Ya, memaksakan ya Bu ya, memaksakan dan dipaksakan. Ya, kalau misalnya tidak dipaksakan dan memaksakan, mau beres-beres ya Bu ya. Mau beres-beres gitu kan. Iya, tapi mudah-mudahan apa yang perjuangan Ibu hari ini gitu kan sampai 5 tahun ke depan, mudah-mudahan akan ada hasil yang gemilang dari pemerintah ya Bu ya. Dalam bentuk apapun aja gitu kan. Mudah-mudahannya seperti itu. Oke, kita masuk aja ke materi ya. Mangga yang belum masuk sok ya. Ya, Ibu cukup dengarkan aja ya Bu ya. Kalau misalnya ada yang mau dicatat, mangga. Saya yakin ibu-ibu sudah paham eh, apa ya? Saya yakin ibu-ibu sudah paham pakai bahasa sendiri lah gimana gitu kan mengarang bebas atau misalnya pakai narasi mangga pokoknya. Pokoknya tulis yang sekiranya intinya saja gitu kan. Sekedar sadayana ditulis gitu kan. Saya yakin ibu-ibu sudah punya 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 wawasan ya Bu ya. Ya, ini metodologi pengembangan bahasa. Yang sekiranya ibu-ibu paham, mangga diserat aja, enggak juga tenanawan. Cukup dengarkan. Oke. Ya, tadi kan Abi tos patosnya Dios nyambungnya bahwa setiap orang, setiap komunitas pasti punya bahasanya masing-masing, gitu kan. Binatang, hewan pasti punya bahasanya, punya isyaratnya. Cuma mereka-mereka aja yang paham. Termasuk kita. Kita pun sebagai apa ya? Sebagai manusia punya bahasa, punya isyarat. Hanya manusia aja yang paham. Belum tentu hewan paham isyarat manusia seperti itu. Ya, ini ada menurut referensi ya Bu ya, menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bahwa bahasa itu adalah apa? Pikiran, perasaan, ya, yang diatur secara ilmiah gitu kan. Nah, jadi setiap bahasa gitu kan. Jangankan kita sebagai manusia satu Indonesia pasti punya bahasanya masing-masing gitu kan. Hanya adat mereka yang paham, ras mereka yang paham, suku mereka yang paham. Contohnya, kita Sunda, Bu, datang ke Jawa. Paham nggak? Ya, yang paling kita paham paling ora aja gitu kan, matur suwun yang kayak gitu aja gitu kan. Yang dalam-dalamnya bahasa secara bahasa Jawanya mah kita nggak paham. Apa misalnya kita ini bahasa Sunda gitu kan, datang ke orang Batak, Bu, belum tahu, belum tentu paham bahasa secara Bataknya kayak gimana gitu kan. Jadi, bahasa itu secara Departemen Pendidikan Budaya adalah ucapan atau misalnya pikiran atau misalnya perasaan yang diatur gitu kan. Kenapa diatur? Karena seseorang berbicara itu, gitu kan, pasti ada di pikiran, gitu kan. Oh iya, saya akan berbicara ini, pasti sudah dipikirkan secara matang. Ya, kalau misalnya sudah disimpan di memori, gitu kan, pasti saraf-sarafnya itu akan saling berhubungan, gitu kan. Saling berhubungan langsung bisa berbicara. Apa yang disampaikan, apa yang dipikirkan, nah itu menjadi satu kesatuan, ya, seperti itu. Terus kayak kita aja nih Bu, kayak kita aja gitu kan saya berbicara pasti punya bahasa. Tadi kan saya bertanya gitu kan, Ibu gimana sehat gitu kan? Atau misalnya bertanya apapun, Ibu menjawab, itu kan ada Bu. Ada bahasanya di sana. Bagaimana misalnya saya bertanya, Ibu pun menyampaikan informasi atau pernyataan. Nah, itu pun sama bahasa ya. Nah, hal ini juga dapat terjadi pada anak-anak gitu kan. Kenapa anak-anak? Ya sama anak-anak juga. Apalagi misalnya sekarang anak-anak usia dini, golden age-nya gimana, masa keemasannya gimana, apa yang harus dikembangkan gitu kan. Bukan hanya 5 aspek aja, tapi harus ada 6 diantaranya adalah bahasa. Bagaimana bahasa ekspresifnya, bagaimana bahasa apa reseptifnya gitu kan gitu juga. Jadi bukan hanya sekedar anak kita nanya, anak bisa menjawab, bukan hanya sekedar itu, ya Bu, tapi semuanya kita bertanya, anak bisa menjawab, anak bisa menyampaikan informasi, gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi, bahasa apakah hanya di rumah aja? Tidak, tapi di semua bidang, misalnya di semua tempat, di sekolah, di tempat bermain, gitu kan. Atau misalnya anak lagi bermain apa, pasti menggunakan bahasa, gitu kan. Anak minta jajan pun itu menggunakan bahasa. Nah, gitu. Oke.
Nah, terus selanjutnya ya, bahasa usia dini yakni bahasa yang dipakai anak untuk menyampaikan keinginan gitu kan. Kenapa menyampaikan keinginan gitu kan? Karena misalnya anak ketika mau jajan, anak misalnya, "Bu, lapar. Ibu hoyong es krim. Ibu hoyong hujanan." Nah, itu pun menyampaikan keinginan gitu kan. Nah, terus pikiran, Bu, gitu kan. "Ibu, teteh mah enjing mau sekolah ah," gitu kan. Misalnya kenapa? Bisa aja kan anak misalnya di sekolahnya lagi tidak baik-baik aja. Atau misalnya lagi anak satu dengan anak yang lain mungkin lagi apa ya, lagi berantem atau lagi apa gitu kan. Dia mempunyai pikiran bahwa daripada diheureuyan gitu kan, daripada dibully gitu kan, lebih baik tidak sekolah gitu kan. Itu pun pikiran. Terus harapan gitu kan. Ah, ketika di sekolahnya bu guru bertanya, anak-anak siapa yang nanti ingin jadi pilot misalnya, anak-anak siapa yang nanti ingin jadi guru gitu kan. Tiba-tiba anaknya berbicara, ibu, aku mah nggak mau jadi pilot, aku mah maunya jadi apa dokter misalnya. Itu pun harapan gitu kan, harapan seorang anak. Permintaan gitu kan sama ya kayak tadi gitu kan. Nah, jadi bahasa untuk anak itu bukan hanya sekedar kita bertanya, anak menjawab gitu kan, bukan hanya itu. Jadi bahasa itu kalau apa ya, ruang lingkupnya tuh luas gitu. Jadi bukan hanya sekedar bertanya, berjawab, bukan, tapi banyak. Ibu mangga dilihat di indikator ya, indikator perkembangan bahasa itu berapa puluh ya kemampuan anak yang harus anak penuhi dalam aspek perkembangan bahasa. Jadi bukan berarti tanya jawab aja gitu kan, pasti banyak sekali. Oke. Nah, ini Bu, jadi intinya bahasa itu sarana untuk berpikir, ya, sarana untuk mendengarkan, ya. Contohnya, seseorang kan nggak bakalan bisa menulis Bu kalau tanpa didengarkan dahulu. Atau misalnya seseorang nggak bakalan bisa mencerna kalau tidak didengarkan dahulu. Nah, terus sarana untuk berbicara, terus sarana untuk membaca dan menulis. Jadi ini menurut Soehartono ya bahwa peranan bahasa untuk anak usia dini gitu kan. Yang pertama adalah sarana untuk berpikir, sarana untuk mendengarkan, sarana untuk berbicara, dan sarana agar anak mampu membaca dan menulis. Nah, itu peranan bahasa ya. Kenapa membaca dan menulis, Bu? Karena anak usia dini kan nanti lanjutannya ke sekolah dasar. Ya, jadi kalau misalnya anak dari sekolah dari TK, RA atau misalnya dari Kober tidak paham mengenai bahasa atau misalnya kemampuan bahasanya belum optimal gitu kan, dia tidak bakalan mencapai kemampuan membaca dan menulis gitu. Yang namanya membaca kan otomatis kan anak harus tahu dulu huruf per huruf. Kalau anak sudah tahu huruf per huruf, langsung menjadi kata, langsung menjadi kalimat, langsung menjadi paragraf gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya sebelum menjadi kalimat, sebelum menjadi kata, sebelum menjadi paragraf kan anak harus paham huruf per huruf. Awalan bahasa itu kan dari huruf per huruf, Bu. Nggak bakalan ujuk-ujuk langsung kalimat, nggak bakalan langsung ujuk-ujuk kata, nggak bakalan, tapi dari huruf per huruf. Menulis, menulis juga sama Bu, gitu kan. Kalau misalnya anak belum paham, belum tahu, iya huruf A, iya huruf B, iya huruf C, nggak bakalan bisa ada kegiatan menulis. Ya, karena menulis itu adalah rangkaian gitu. Nah, seperti itu. Jadi, kalau misalnya kita menginginkan anak paham bahasa gitu kan, bukan hanya sekadar kita bertanya atau jawab gitu kan, tapi semua rangkaian yang tadi bisa menulis, bisa membaca atau misalnya bisa mengungkapkan pendapat gitu kan. Nah, banyak sekali rangkaiannya gitu. Nah, ternyata gitu kan, anak-anak usia 5 tahun mungkin TK ya, bisa kategorinya TK lah gitu kan. TK kelompok A atau misalnya usia kober lah gitu. Nah, usia 5 tahun ternyata telah mampu menghimpun setidaknya 8.000 kata ya.
Upami ibu teu percanten mangga etang wae Bu. Ya, kalau misalnya ibu tidak percaya, mangga dihitung aja. Misalnya ibu sudah punya anak nih usia 5 tahun gitu kan. Hitung aja setiap harinya anak mengeluarkan kata berapa puluh kata atau berapa ratus kata. Belum lagi kata-kata yang baru. Belum lagi kata-kata yang ia temukan di sekolah, di tempat bermain gitu kan. Ataupun lagi sudah dengan kita yang lagi ngobrol di rumah gitu kan. Nah, ternyata anak usia 5 tahun itu sudah menghimpun kata sebanyak 8.000 kata. Mereka membuat pertanyaan, ya, ibu misalnya, kunaon sih gitu, upami ayah hujan sok banjir gitu kan. Itu kan bentuk pertanyaan. Ibu kunaon sih upami micin sampah teh teu kenging ka solokan, teu kenging ka walungan, teu kenging ka sungai gitu kan itu bentuk pertanyaan. Atau misalnya kalimat negatif gitu kan. Ih, si itu mah gorengnya, si itu mah henteu geulis, ih si itu mah umbelan wae, itu kan bentuk kalimat negatif gitu. Kalimat tunggal misalnya. Teteh hoyong ibak, aa mah hoyong emam gitu kan. Itu kalimat tunggal. Saya mau makan, saya mau mandi, saya mau sekolah. Nah, itu kalimat tunggal. Nah, kalau kalimat majemuk itu adalah lebih dari tunggal tadi, Bu. Biasanya dua, ya. Contohnya, misalnya, eh, ibu memasak di dapur. Ibu memasak di dapur, tapi ayah membersihkan motor. Atau misalnya memandikan motor. Itu kalimat majemuk, ya. Kalau misalnya kalimat tunggal yang tadi, Dede hoyong emam, Dede mau makan gitu. Itu kalimat tunggal. Kalau kalimat majemuk, contohnya yang tadi, Dede hoyong emam, tapi teteh mah hoyong ibak gitu. Dua kalimat, Bu. Nah, gitu ya. Saya paham ya, Bu ya. Saya pasti sudah percanten, percaya bahwa kalimat pertanyaan Ibu sudah paham. Kalimat negatif Ibu sudah paham. Kalimat tunggal yang satu kalimat, ya. Misalnya eh, hujan bisa menyebabkan banjir. Itu kalimat tunggal, Bu. Ya. Yang kedua, misalnya kalimat majemuk. Hujan bisa menyebabkan banjir dan hujan pun bisa menyebabkan longsor. Itu kalimat majemuk, ya. Paham ya, Bu ya? Yuk, dari tadi ya, dari poin yang pertama, ada yang mau ditanyakan dulu tidak sebelum masuk ke materi selanjutnya? Takutnya Ibu pusing gitu. Sok, bilih aya nu bade diteruskeun mangga. Saya, upamit aya kita lanjut. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Ini menurut Sunjono Darjowijojo. Ya, ini bahwa proses penguasaan bahasa yang dilakukan oleh anak secara natural, secara alami adalah bahasa ibu. Ya, bahasa kita. Kalau misalnya kita orang Sunda gitu kan, pasti bahasa ibunya teh orang Sunda gitu. Ya, atau misalnya ketika dia jadi orang Batak, orang Jawa, pasti bahasa ibunya teh adalah bahasa Batak. Pasti bahasa ibunya teh adalah bahasa Jawa gitu. Ya, bahasa ibu itu adalah bahasa pertama dan bahasa yang sudah melekat pada daerah itu. Kalau misalnya kita tinggalnya di daerah Jawa, di daerah Sunda, daerah Parahyangan gitu kan, pasti kita bahasa ibunya adalah bahasa Sunda gitu. Nah, gitu. Nah, terus selanjutnya, secara bertahap, anak juga menggunakan bunyi-bunyi bahasa yang bervariasi dan unik. Sehingga menggugah pertanyaan apakah anak sedang mengeluarkan bahasa Indonesia, Prancis, Belanda, atau bahasa daerah. Ya, Ibu perhatikan kalau misalnya anak-anak yang usianya 2 tahun, yang usianya 1 tahun, yang baru belajar mengenai bahasa, ya, yang baru belajar mengenai kosakata, gitu kan, pasti bahasanya tuh kita tahu maknanya ke arah sana, tapi kita nggak paham yang dia ucapkan tuh apa, gitu. Ya, kayak mobil, dia mengucapkannya apa? Mbih, mbih, mbim, gitu kan, kan kayak gitu. Terus atau misalnya eh dia ingin minum, Bu. Yang lain bilangnya apa? Mimi atau kayak gitu.
yang kayak gitu. Terus apalagi gitu kan. Ya pokoknya bahasa-bahasa yang kita paham ke arah sana gitu, tapi menggunakan kalimat yang berbeda gitu kan. Ya kalau misalnya kita artikan bisa bahasa Indonesia kayak Prancis, mungkin dia menonton tayangan bahasa Prancis atau gimana gitu, sehingga bunyinya pun mengarah ke arah sana. Nah, itu ya. Pokoknya yang harus diingat adalah bahwa setiap anak ya yang lahir yang pertama kali diajarkan atau diterapkan itu adalah bahasa ibu. Ya, lanjut lagi. Oke. Ini menurut Permendiknas ya Bu ya, nomor 58 tahun 2009 bahwa anak usia 4 sampai 5 tahun itu telah mempunyai keterampilan. Ya, keterampilan dalam apa? Keterampilan dalam menerima bahasa, mengungkapkannya, serta keaksaraan. Ya, dan intinya bahwa untuk anak usia dini ternyata sudah bisa loh menyimak perkataan orang lain gitu. Ya, sudah mengerti-pengerti dua perintah secara bersamaan, atau misalnya ternyata anak juga sudah memahami isi cerita, alurnya bagaimana, settingnya bagaimana, dan ternyata anak juga sudah mengenal perbendaharaan kata gitu. Nah, ya, jadi ini menurut Permendiknas nomor 58 gitu kan, tahun 2009 anak sudah bisa loh gitu kan. Kita berbicara, kita bertanya, anak sudah paham maksud kita apa. Teteh pangyanakeun piringnya di dapur gitu. Sarang gelas nu aya dina meja gitu. Kan anak sudah mulai paham perintah kita. Pangyanakeun piring di dapur, teras candak gelasna di meja gitu. Nah, ternyata anak sudah paham perintah secara dua perintah, gitu kan? Dan anak juga sudah paham maknanya apa gitu. Oh, ku ibu teh ternyata di piwarang anak piring sarang gelas nu aya di dapur. Gitu. Nah, itu. Serta keaksaraan, Bu. Keaksaraan teh nu kumaha? Nah, eta teh anu tadi menulis ya, huruf ageng, huruf alit, ada namina saha tos tiasa nyarat nyalira teu acan. Nah, itu keaksaraan. Ya. Oke. Terus selanjutnya ini, Bu. Bahwa keterampilan berbicara ya bahasa ya kurang lebih lah gitu kan. Karena saya yakin ibu-ibu sudah tahu secara indikatornya untuk aspek perkembangan bahasa itu apa aja. Ya, mengulang kalimat sederhana. Kayak kayak gimana Bu? Contohnya ketika di dalam kelas misalnya, yuk misalnya bersama-sama saya gembira gitu kan. Ternyata anak-anak bilang lagi kayak gitu, saya gembira, saya gembira. Nah, itu adalah mengulang kalimat sederhana. Mengungkapkan perasaannya yang kedua, ya. Yang pertama adalah mengulang kalimat sederhana, yang pertama mengulang kalimat sederhana, yang kedua mengungkapkan perasaannya. Contohnya, kenapa nangis? Kunaon nangis? Gitu. Tadi dihuluyan ku anu misalnya, diciwit ku anu, nah, dia sudah mulai gitu kan. Mulai bisa mengungkapkan perasaannya gitu kan. Terus yang kedua adalah menyebutkan kata-kata yang dikenal gitu kan. Oh, ternyata ketika dia bermain, dia memahami, dia mengobservasi gitu kan. Dia ada sesuatu kata-kata yang mungkin dia paham gitu kan. Lalu dia mengungkapkannya kembali. Mengutarakan pendapat, sami ya Bu ya. Menyatakan alasan. Kunaon kamari teu sakola? Kamari ngiri misalnya ka mama, mamahna misalnya nuju damel, nuju kerja gitu kan. Itu juga menyatakan alasan. Gitu kan. Atau misalnya kunaon kamari teu sakola? Nuju liut Bu, nuju Palanas gitu kan. Itu pun sama gitu kan. Serta menceritakan kembali sesuatu yang ia ketahui atau yang ia dengar. Terus yang selanjutnya, ternyata untuk perkembangan keaksaraan, usia 4 sampai 5 tahun itu ternyata sudah mengenal simbol-simbol atau mengenal berbagai suara. Contohnya, ternyata ketika ada sirine polisi nih, Bu. Oh, ternyata anak-anak, "Tah, polisi ya, datang ya polisi ya," gitu kan. Atau misalnya ketika adanya ambulan atau misalnya ketika ada ban meletus gitu kan, ban bitu, anak-anak paham. Ya iya, ban bitunya gitu kan di jalan. Anak-anak sudah paham mengenal berbagai suara. Atau mengenal simbol-simbol, Bu.
Simbol-simbol teh nu kumaha sih, Bu? Kiri, kanan gitu kan, yang ada tulisannya yang kayak gitu kan. Atau misalnya simbol lampu lalu lintas, oh ternyata kalau misalnya hijau kayak gimana ya, tapi itu harus diajarkan terlebih dahulu. Kalau untuk anak-anak ya simbol yang terlalu banyak atau terlalu rumit gitu kan, itu akan membuat anak bingung ya, seperti itu. Membuat coretan ya kayak benang kusut yang kayak gitu wios gitu kan. Anak sebetulnya sudah ada gitu kan. Intinya ke arah sana, tapi kita nggak paham apa yang anak buat itu apa maksudnya. Terus yang selanjutnya adalah menirukan huruf ya, menirukan huruf. Kalau misalnya ibu guru, yuk tirukan yuk di atas udara misalnya angka satu kayak gimana ya? Kayak gini Bu. Oh ternyata satu. Itu kan menirukan huruf di atas udara. Atau misalnya menirukan huruf, misalnya ibu-ibu sudah buat huruf pola yang kayak titik 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 gitu kan. Itu pun sama menirukan huruf ya, yang kayak gitu. Ya nu bade ditaroskeun heula? Ya nu bade ditaroskeun teu? Oke, kalau misalnya tidak ada, kita lanjut ya. Ini hampir sama menurut Sunjono Darjo Wijojo ya Bu ya, bahwa ternyata perkembangan bahasa itu berkaitan dengan sistem saraf. Ya iyalah Bu, kita tidak akan bisa berbicara, kita tidak akan bisa berpikir kalau misalnya sistem saraf kita gitu kan tidak bersambungan. Kalau sistem saraf kita putus, kita tidak akan bisa berbicara, tidak akan bisa berpikir juga. Ya, terus selanjutnya bahwa penelitian menggambarkan pada usia 0 sampai 11 tahun bahwa kemampuan anak itu sangat luar biasa. Ya, sudah luar biasa. Anak sudah bisa mulai memainkan tempo, baik itu berbicara secara lambat atau anak sudah mulai bisa memainkan tempo, baik itu berbicara secara cepat. Nah, paham ya maksud Abi? Oke. Oke, untuk hari ini Ibu-ibu ada yang perlu diulang lagi tidak materinya? Oke, bahwa bahasa itu adalah kenapa? Mangga, aya nu bade diteruskeun? Ya, intinya bahwa bahasa itu adalah pikiran, perasaan yang diatur secara alami ya. Gitu kan untuk apa? Untuk alat komunikasi, untuk alat interaksi ya, seperti itu. Mangga untuk minggu depan ya, untuk minggu depan Ibu cari pengertian bahasa, Ibu cari definisi bahasa ya menurut para ahli ya. Ibu cari definisi atau pengertian bahasa menurut para ahli hanya satu aja. Jadi satu orang satu definisi ya. Satu orang satu definisi gitu kan. Mau itu ahli luar negeri, mau itu ahli yang secara nasional di kita mangga. Pokoknya satu mahasiswa itu adalah satu definisi. Usahakan setiap mahasiswa ahlinya berbeda. Ya, mungkin saja misalnya Ibu Novalia mengenai Depdiknas misalnya. Ternyata Ibu Atu Depdiknas juga misalnya. Nah, usahakan berbeda ya. Itu kan karena saya yakin definisi bahasa itu kan pasti kalau misalnya kita googling, kita browsing itu banyak sekali keluar gitu kan. Nah, mangga ibu-ibu koordinasi dengan rekan-rekan yang lainnya supaya tidak sama itu bagaimana tekniknya. Ya, seperti itu. Ya, untuk minggu depan itu ya Bu ya tugasnya. Mangga nanti saya minta apa ya? Minta minta ibu-ibu untuk mengungkapkan definisi bahasa menurut para ahli. Oke, Oke, ada yang baik, mau Bu. siap Ibu Nia semangat sih ganatnya Bu Nia mahnya. Semangat. Kedah semangat gitu kan. Upami itu semangatnya mau beres-beres ya. Karena perjalanan kita masih panjang ya Bu ya. Nembe semester 2, aduh, tilu, 4, 5, genep, acan PPL, KKN, proposal, nya. Jadi kedah semangat ya ayeuna. Terus sawiosnya Bu nya. Karena ini kebanyakannya mengajarnya di mana? TK, RA atau kober? TK, Bu. Ada yang TK. TK-nya Bu,
Ada yang TK, Oh, ada yang kober, ya tenanawan. Karena mudah-mudahan kan tadi di awal juga mudah-mudahan pemerintah memberikan kabar yang baik untuk kita ya. Programnya apapun mudah-mudahan itu apa ya memberikan energi yang positif kepada kita ya. Mau itu program pemerintah yang mana lah pokoknya seperti itu. Yang belum diberikan kesejahteraannya, mudah-mudahan pemerintah memberikan itu ya. Kita mah dipantau nu mana wae Bu ya. Nu penting mah kita menyambut aja kayak gitu ya. Pokoknya mah mangga Bu ajak rekan-rekan yang lainnya yang belum menempuh pendidikan ya kesarjanaan PG PAUD mangga diajak. Karena apa? Nanti kita mah tos nyantai Bu, tos sarjana atau S1 gitu kan nu sanes mah teu acan. Nu sanes mah kan masih riweuh keneh. Nah, ayeuna urang menempuh karena menempuh itu kan tidak bisa 1 tahun 2 tahun harus ditempuh minimalnya 4 tahun gitu kan seperti itu jadi urang mah engke tos nyantai anu sanes riweuh gitu kan menuju kuliah nah gitu ya mangga untuk minggu depan ibu-ibu cari definisi berbahasa ya definisi bahasa menurut para ahli mau itu luar negeri atau secara nasional usahakan setiap mahasiswa itu berbeda. Ya, oke. Untuk hari ini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita akhiri? Ada yang mau ditanyakan tidak? Ibu Esti mau nanya. Oke, mangga Teh Esti. Nah, di yang tadi Ibu jelasin kan kalau misalnya anak 5 tahun itu sudah mampu untuk memiliki kosakata 8.000 kata. Nah, Mm-mm. bagaimana untuk anak yang pendiam? Apakah dia juga bisa untuk menghimpun kata 8.000 kata atau gimana, Bu? Ya, ya kalau ini kan hanya tolak ukur ya Bu ya. 8.000 itu hanya tolak ukur kalau misalnya anak itu secara perkembangannya optimal lah gitu ya. Tapi kan di luar itu kita nggak tahu juga ternyata anak usia 3 tahun mungkin gitu kan. Malahan misalnya anak 3 tahun karena cerewet, karena pinter bahasanya mungkin sudah mencapai 10.000. Mungkin gitu kan, mungkin karena kita tidak tahu gitu kan, kasus-kasus di luar sana seperti apa. Nah, masalahnya kalau untuk anak-anak yang pendiam, cara triknya atau strateginya gimana supaya gitu kan, ini, target ini tercapai, misalnya seperti itu. Mungkin targetnya kalau anak kan biasanya, sukanya nonton TV ya, Bu, ya. Nah, setiap tayangan televisi itu gitu kan, jangan biarkan anak diam. Jangan biarkan anak diam gitu kan. Oh, tayangan Upin Ipin nih, tanyakan, Dek, si Upin bajunya kayak gimana ya, Dek? Warnanya apa ya? Gitu kan. Oh, ternyata kayak gini, misalnya warnanya ini. Dek, itu bebek yang ada di Upin Ipin ada berapa ya, Dek ya? Anaknya disuruh berhitung. Jadi, apapun yang anak lihat, apapun yang anak tonton, usahakan gitu kan. Kita dampingi. Kita umpan balik, Bu. Ya, kita umpan balik. Atau misalnya anak lagi bermain nih mobil-mobilan. Oh, ada yang mainannya banyak ya, mobilnya banyak, mobil naon wae ieu teh nya deh ya, gitu kan. Nah, ceritakan, anak mulai bercerita. Atau misalnya anak pulang sekolah, "Teteh, teteh tadi euy sakolanya, di sekolah belajar naon sih teh ibu hoyong terang?" gitu kan. "Ibu tadi mah da teteh mah lagi bernyanyi sama ibu guru," misalnya. Yuk, anak disuruh bernyanyi. Kita pun hafal nyanyiannya, anak pun akan lebih hafal. Pokoknya apapun yang berhubungan dengan bahasa kita gali, Bu. Ya, kita gali. Anak lagi nonton YouTube kayak atau misalnya anak lagi bermain, usahakan anak berbicara gitu. Nah, kalau misalnya anak sudah berbicara, anak pasti akan mengenal kata baru dan kata lama menjadi hafal kembali. Akan bertambah, bertambah, bertambah gitu. Jadi kalau anaknya pendiam, orang tuanya pun pendiam. Ya udah sama-sama pendiam gitu. Nggak bakalan bisa, nggak bakalan sejalan gitu. Jadi kalau misalnya anaknya pendiam, orang tua anu kedah cerewet gitu. Orang tua anu kedah cerewet. Nah, gitu. Jadi murang kali cerewetnya ulah dicarek, Bu. Ya, murang kali cerewetnya ulah dicarek. Karena apa? Lebih baik cerewet, Bu, daripada pendiam. Ya, karena anak yang pendiam itu kita bingung. Anak tuh maunya apa? Maunya kayak gimana gitu. Nah, ya seperti itu. Ya, selain TSDT ada yang mau ditanyakan lagi tidak? Makasih, Bu. Sami-sami. Ya, untuk minggu depan seperti itu ya. Cari definisi bahasa menurut para ahli mangga terserah ya. Para ahli yang bagaimana. Oke, kalau misalnya tidak ada yang mau ditanyakan, kita akhiri ya Bu ya.
ya. Alhamdulillah untuk pertemuan yang pertama kita sudah selesai. Mudah-mudahan materi yang disajikan bisa dipahami. Kalau tidak ada, kita buka diskusi yang lainnya di WA group bisa gitu kan, atau di wadah yang apapun lah kita bisa gitu kan. Yang penting apa ya, ibu-ibunya keluar dari sini ternyata ada sesuatu yang tidak paham kan itu tanggung kasihan, mangga. Biasa japri ke atau di grup mangga ya. Ya, ibu-ibu, untuk hari ini kita akhiri. Terima kasih untuk waktunya ya. Hari ini ada kuliah lagi selain saya, Bu? Ada, Ada, Bu. Bu. Ada Satu. satu. Oke, nggak apa-apa nya. Nu penting mah daring weh. Soalnya kalau misalnya offline, karunya ibu kedah udah gini ke kampusnya. Iya. Ya, ibu-ibu terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada sesuatu yang bermasalah atau misalnya sesuatu yang ibu-ibu kurang paham. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sami-sami. wabarakatuh.